Ibu bilang ini demi keluarga. Tapi benarkah air mata dan pengorbananku pantas dibarter dengan lelaki yang bahkan tak menghargai ayat-ayat Tuhan? Jika ini bukan cinta, lalu apa yang sedang kurasakan setiap malam saat ia memaksaku diam? Namaku Aisya. Orang-orang memanggilku anak solehah, sebagian menyebutku gadis surga. Tapi hari itu, aku tak merasa seperti gadis surga. Aku duduk di sudut kamar, memeluk mushaf Al-Quran yang selalu menemani hari-hariku sejak kecil. Lantunan ayat yang biasanya menenangkan, kini justru terasa asing. Tenggorokanku tercekat, hatiku seperti diremas-remas. Sebab untuk pertama kalinya, ibu yang selama ini kuhormati, menangis sambil memintaku untuk menikah. Ya, mungkin dia memang tua. Tapi dia mampu menyelamatkan kita, nak, ucap ibu dengan suara bergetar. Matanya sembab, napasnya berat, aku terdiam, di hadapanku, ibu berlutut. Ia bukan hanya menangis, tapi meratap seolah hidupnya akan hancur jika aku menolak permintaannya. Tapi kenapa aku tak bisa merasakan ketulusan dalam tangis itu? Kenapa dada ini terasa sesak mendengar nama calon suami yang ia sebutkan? Pak Darto, nama yang membuat warga kampung menunduk ngeri setiap kali lewat. Seorang rentenir tua yang dikenal suka menghancurkan rumah tangga orang miskin, menagih utang seperti menagih nyawa. Dan sekarang, ibu justru ingin aku menikah dengannya, Bu. Kenapa harus dia? Aku bisa bantu cari uang, aku bisa ngajar ngaji lagi, suaraku gemetar. Ngaji nggak bisa bayar listrik, Syah. Nggak bisa lunasin utang. Kamu pikir selama ini kita hidup dari mana? Bentak ibu tiba-tiba. Suaranya menusuk lebih tajam daripada belati. Tangisnya berubah menjadi sorotan mata penuh tekanan. Aku tercekat. Kata-katanya seperti tamparan. Seumur hidup, aku pikir ibu membanggakan. Hafalanku. Aku pikir beliau percaya bahwa Al-Quran bisa jadi cahaya di rumah kami. Tapi malam itu, yang kulihat hanyalah perempuan yang putus asa, dan entah sejak kapan, kehilangan arah. Kalau kamu nggak nurut juga, ya sudah. Biar semua orang tahu kamu anak durhaka. Ibu rela mati miskin, Aisyah. Karena kamu terlalu sibuk dengan surga, sampai lupa neraka di dunia nyata ini. Tangannya gemetar menunjuk pintu. Air matanya jatuh, tapi bukan karena luka, melainkan karena amarah. Aku ingin memeluknya. Ingin bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tapi bibirku keluh. Aku hanya mampu memandangi lantai tanah yang mulai basah oleh air mata. Malam itu aku tak tidur. Aku duduk di depan jendela, menatap langit yang sepi. Bulan Puninggon menempakan diri. Sambil memeluk mushaf, aku membuka halaman yang selalu menjadi penguat saat hati dilanda duka, surat Maryam. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Aku terisak. Maryam diuji tanpa dosa. Tapi aku akan diuji karena dosa yang belum ku mengerti asalnya. Keesokan paginya, ibu memaksaku mencoba kebaya, tak ada undangan. Tak ada pelaminan. Hanya akad yang berlangsung cepat di ruang tamu yang sempit. Wajah Pak Darto menyeringai puas saat menyebutkan mahar, beberapa lembar uang, seperangkat alat salat, dan satu amplop berisi tanda lunas utang. Tanganku gemetar menerima mahar itu. Tapi yang lebih menyakitkan adalah tatapan kosong ibu yang berdiri di sudut ruangan, tak lagi menangis. Seolah semuanya sudah selesai, aku pindah ke rumah Pak Darto malam itu juga. Rumah besar, sepi, tapi dingin. Sangat dingin. Dindingnya dipenuhi lukisan mahal, tapi tidak ada satupun ayat Allah tergantung di sana. Saat aku mencoba melipat mukena, Pak Darto mendekat dan berkata sinis, "Udah, simpan yang begituan. Mulai sekarang kamu nggak usah ngaji. Di rumah ini, yang penting kamu nurut. Ngaji itu nggak bikin kenyang." Aku terdiam. Bukan karena tak ingin membantah, tapi karena hatiku belum sanggup menerima kenyataan bahwa suamiku adalah seseorang yang menganggap kalam Allah tak berarti. Saat pintu kamar tertutup, aku berbaring di sudut ranjang sambil memeluk musyafku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya tahu satu hal malam itu, bahwa doaku belum selesai, dan mungkin Allah sedang mempersiapkan jawabannya. Malam pertama pernikahan seharusnya menjadi malam penuh doa, senyuman, dan harapan. Tapi malamku hanyalah sunyi yang memekakan dada. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan mukena. Lampu kamar remang-remang, hanya temaram dari lampu sudut yang menggantung di langit-langit. Pak Darto sibuk membuka kancing bajunya, membiarkanku mematung tanpa sepatah kata. Turunin mukenanya. "Kamu sekarang istri saya, bukan santri pondok," ucapnya ketus. Aku menelan ludah. Tanganku gemetar menggenggam mushaf yang masih kupeluk sejak tadi. Ingin rasanya aku bicara, menjelaskan bahwa aku belum siap,
bahwa ini semua terasa seperti mimpi buruk. Tapi di hadapan lelaki itu, aku merasa suara dan aku ikut dikubur bersama ijab kabul yang dipaksakan. Ia mendekat. Napasnya bau rokok. Wajahnya kasar, penuh keriput, tapi bukan keriput bijaksana, melainkan keriput penuh arogansi. Aku menoleh ke arah lain, mencoba bertahan agar air mata tak jatuh di depan orang sekejam itu. Jangan bawa-bawa agama di rumah ini. Saya bermahal buat kamu, bukan buat dengaran serama. Perkataannya seperti cabikan belati yang perlahan mengiris harga diriku. Aku bukan barang. Aku bukan komoditas. Tapi semua itu hanya berteriak dalam hati. Karena mulutku terlalu takut untuk menjawab. Hari-hari berikutnya bukan kehidupan rumah tangga, melainkan penjara dalam wujud pernikahan. Pagi-pagi aku harus menyiapkan kopi, menyetrika bajunya, membersihkan seisi rumah yang sudah punya 3 asisten rumah tangga. Tapi mereka semua disuruh berhenti sejak aku datang. Biar kamu tahu rasanya jadi istri. Bukan cuma hafal Quran tapi nggak bisa masak, katanya sinis. Setiap kali aku duduk untuk mengaji, ia marah. Televisi harus dinyalakan keras-keras. Kadang musik dangdut yang ia sukai, kadang hanya suara gaduh iklan-iklan penuh dunia. Suatu kali aku tertangkap sedang membaca surat Al-Mulk di kamar, ia merebut mushafku dan melemparkannya ke lantai. Kamu pikir bisa sihir saya pakai ayat-ayat itu? Aku menunduk memungut mushaf yang jatuh. Menahan tangis yang seperti hendak meluap. Tapi aku harus kuat. Aku harus, karena bila aku menangis, siapa yang akan membelaku? Satu-satunya yang membuatku tetap bernapas adalah suara anak-anak kecil yang sesekali lewat di depan rumah. Mereka tertawa, bermain layangan, atau sekadar berlari sambil membawa sepeda usang. Aku merindukan dunia luar. Merindukan musola kecil di belakang gang rumah ibu. Merindukan suara anak-anak mengaji sore hari. Dulu aku yang membimbing mereka mengeja huruf demi huruf. Dulu aku yang mencium kening mereka saat berhasil menyelesaikan surat pendek. Sekarang, aku bahkan tak bisa menyentuh mushaf tanpa dihina. Aku mulai menulis hafalan ayat-ayat di buku kecil. Diam-diam. Setiap malam. Kadang di kamar mandi. Kadang saat Pak Darto tertidur karena terlalu banyak minum jamu dan nonton TV sampai larut. Itulah caraku bertahan. Suatu malam, saat aku terbangun untuk salat tahajud, kulihat Pak Darto tidur di sofa dengan mulut terbuka. Remote masih tergenggam di tangannya. TV menampilkan iklan obat kuat, dan suara dengkurannya mengisi seisi ruang tamu. Aku menatapnya dari jauh, bukan dengan benci, tapi dengan tanya, apa dosa yang sebenarnya sedang aku bayar? Kenapa aku yang harus menjalani semua ini? Apakah karena aku tak cukup baik sebagai anak? Atau karena Allah sedang mengujiku dengan cara yang tak kupahami? Aku berdiri pelan, menggembel wudu, dan di atas sajadah tua di sudut kamar, aku menengadahkan tangan. Tengkisku tak bisa lagi ketahan, ya Allah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku hanya ingin Engkau dengar. Kalau ini jalan yang harus aku lewati, tuntun aku, jangan biarkan aku hilang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa doaku melampaui dinding rumah. Ini, menuju langit esoknya, ibu datang, ia membawa makanan kecil dan senyuman palsu. Aisyah, kamu sudah lebih baik kan? Hidupmu sudah enak sekarang. Kamu gak perlu ngajar ngaji lagi. Fokus aja sama rumah tangga. Aku menatap ibu. Aku ingin bertanya, apa hidup seperti ini yang ibu sebut enak? Tapi sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan itu hanya berani tumbuh dalam dada. Ibu pulang tak lama kemudian, meninggalkanku dengan senyum getir dan tatapan kosong. Di tangan kirinya, kulihat ada gelang emas baru yang belum pernah ia pakai sebelumnya. Aku mulai sadar, ada yang disembunyikan, dan mungkin, pengorbananku. Bukan sekadar karena utang, tapi karena dosa yang selama ini tak pernah ku ketahui. Aku tidak pernah menyangka, rumah yang tampak megah dari luar ini justru menjadi jeruji yang perlahan membunuh jiwaku. Langkahku terbatas. Kata-kataku terkurang. Bahkan udara yang kuhirup terasa semakin berat setiap hari. Di dalam rumah ini, waktu berjalan lambat. Sangat lambat, seakan-akan sengaja memperpanjang siksaan yang kusebut pernikahan. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari Pak Darto. Bukan karena ingin, tapi karena suara bentakannya akan menyambut telingaku jika aku terlambat 1 menit saja. Kamu pikir saya nikahin kamu buat tidur-tiduran? Bukan buat jadi ustazah, tapi buat jadi istri. Kata-kata itu sudah seperti alarm harian yang tidak pernah terlambat berbunyi. Kadang, hanya karena nasinya terlalu lembek atau kopinya kurang manis, aku harus mendengar umpatan yang menusuk. Tapi aku tidak pernah membalas. Aku hanya menunduk, diam, dan menelan semuanya bulat-bulat.
Mungkin karena aku takut. Mungkin karena aku tidak punya tempat kembali. Pernah suatu malam, aku mencoba membuka mushaf saat dia tertidur. Baru beberapa ayat kulantunkan, tiba-tiba Pak Darto terbangun dan membentakku. Kamu ngapain? Mau bikin rumah ini dikutuk, ya? Mushaf itu direbut dari tanganku dan dilempar ke sudut kamar. Aku refleks bangkit mengejarnya, lalu memeluknya erat. Ada rasa perih yang membuncah, bukan hanya karena mushaf itu dilempar, tapi karena ayat-ayat yang kucintai dianggap najis oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Kamu dengar ya, Aisyah? Di rumah ini nggak ada yang lebih tinggi dari saya. Apalagi ayat-ayat kamu itu. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Bahkan ketika ia tidur kembali dengan dengkurannya yang berat, aku masih terduduk sambil memeluk mushaf, menahan napas agar tangisku tak terdengar. Hari-hari berikutnya tak berbeda jauh. Aku dilarang keluar rumah. Jendela-jendela selalu ditutup rapat. Telepon genggamku diambil, alasannya agar aku fokus menjadi istri. Tapi kurasa, alasan sebenarnya adalah agar aku benar-benar terputus dari dunia luar. Bahkan ke rumah ibu pun aku tak diizinkan datang tanpa seizin Pak Darto. Yang membuatku heran, ibu tak pernah membelaku. Padahal aku beberapa kali memintanya bicara pada Pak Darto, membujuk agar aku boleh kembali mengaji anak-anak. Tapi ibu hanya menjawab dengan kalimat yang sama, sabar, Syah. Kamu kan perempuan salehah. Insya Allah surga menunggu. Tapi kenapa surga rasanya semakin jauh dari tempatku berdiri? Suatu sore, aku melihat dari balik tirai jendela seorang anak kecil membawa ikra, berjalan menuju arah musola. Kudengar samar-samar suara azan dikumandangkan dari pengeras suara masjid kecil itu. Suara itu mengoyak rinduku yang selama ini kupendam. Rindu pada suara anak-anak yang dulu belajar mengaji bersamaku. Rindu pada hari-hari ketika hidupku sederhana, tapi penuh makna. Air mataku menetes. Bukan karena lemah, tapi karena aku tahu, hidupku yang sekarang jauh dari cahaya. Malam itu, aku membuka lemari dan mencari buku tulis bekas. Dengan pulpen yang aku temukan di laci dapur, aku mulai menulis ayat-ayat yang masih kuingat. 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Rasanya seperti membebaskan diri dari belenggu. Tiap goresan tinta itu seperti penguat. Hafalanku yang selama ini kusimpan dalam hati, kini kuabadikan dengan harapan, agar suatu hari nanti, aku bisa kembali berbagi, bukan untuk siapa-siapa, tapi agar aku tidak lupa siapa diriku. Namun semua itu harus kulakukan diam-diam. Setiap kali menulis atau menghafal ulang, aku melakukannya saat Pak Darto tidur atau keluar rumah. Waktu-waktu itu sangat singkat, tapi bagiku cukup untuk bernapas. Untuk menyentuh kembali ayat-ayat yang menguatkanku selama ini, aku merasa seperti pencuri di rumah sendiri. Mencuri waktu, mencuri iman. Tapi jika itu satu-satunya cara agar aku tetap hidup, maka akan kulakukan setiap hari. Suatu malam, saat aku tengah menyalin surat Ar-Rahman ke buku kecil, aku mendengar suara langkah berat dari arah ruang tamu. Jantungku berdetak kencang. Kertas dan pulpen buru-buru kuselipkan di bawah bantal. Pintu kamar terbuka perlahan. Pak Darto berdiri di ambang pintu. Matanya merah, napasnya tak beraturan. Aku berdiri panik. Tapi ia hanya diam. Menatapku dengan tatapan aneh, seperti orang yang baru saja melihat hantu. Ada suara? Kamu ngaji, ya? Suaranya parau. Aku menggeleng cepat. Tidak, Pak. Saya hanya berserker. Ia mendekat. Menatapku lebih dekat, seakan mencoba menembus isi pikiranku. Aneh. Saya dengar suara kamu ngaji. Tapi dari ruang tengah. Aku diam. Nafasku tercekat. Aku tidak mengaji dari sana. Ia mengerang pelan, lalu duduk di lantai sambil memegang kepalanya. Suara itu bikin saya sesak. Bikin saya nggak bisa tidur. Kayak ada yang bisikin ayat-ayat. Aku tak tahu harus bilang apa. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di wajah lelaki yang selama ini selalu membentak dan merendahkanku. Dan entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang mulai berubah, bukan pada dirinya, tapi pada kekuatan ayat yang mulai bicara lewat caranya sendiri. Sudah 40 hari aku menjadi istri Pak Darto, 40 hari dalam rumah besar Yang Suwani, 40 hari tanpa satu pun tawa. Dan yang paling menyakitkan, 40 hari hidup tanpa restu dari diri sendiri. Tapi hari itu, sesuatu mengusikku. Pak Darto pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Entah bisnis apa, aku tak pernah peduli. Yang jelas, ini pertama kalinya aku punya waktu sehari penuh tanpa dia mengawasiku. Dan dengan izin Allah, aku gunakan waktu itu untuk satu hal, pulang. Aku rindu ibu.
meski hatiku masih tersisa luka karena dipaksa menikah, aku tetap percaya bahwa ibu adalah segalanya. Aku hanya ingin melihatnya, memastikan beliau sehat. Dan barangkali, menanyakan sesuatu yang selama ini kupendam. Sesampainya di rumah ibu, pintu terbuka sedikit. Aku dorong pelan, masuk ke dalam rumah kecil yang dulu terasa hangat. Tak ada suara sahutan. Tapi kulihat ibu sedang tertidur di kursi ruang tengah. Wajahnya tampak lelah. Di pangkuannya, ponsel menyala. Aku mendekat pelan, tak berniat membangunkannya. Tapi saat mata ini sekilas melihat layar ponsel, dadaku seperti tersambar. Ada notifikasi masuk dari sebuah aplikasi, bukan aplikasi belanja, bukan pesan biasa, melainkan aplikasi judi online, dan bukan satu, tapi puluhan notifikasi, transfer dana, taruhan, permainan kartu digital. Semuanya bertanggal hari-hari sebelum aku menikah. Tanganku gemetar. Aku buka pesan-pesan di aplikasi chat. Beberapa dari mereka berisi percakapan dengan seseorang yang menyebut dirinya Bos Togel. Ada kalimat yang membuatku benar-benar lemas. Nanti kalau menang, aku bayar utangnya. Anak udah hampir dapat jodoh rentenir tuh, pasti bisa lunas. Samuel, doain aja. Dadaku sesak, aku terduduk di lantai, tak mampu berdiri. Dunia seakan terbalik. Selama ini aku percaya bahwa utang-utang itu karena kebutuhan, karena kondisi, karena kemiskinan, tapi ternyata, semua ini adalah hasil dari kerakusan ibu. Van Pelen. Matanya mengerjap dan begitu melihatku, ia terperanjat. Aisyah, kamu ngapain kesini? Harusnya kamu di rumah suami. Aku menatapnya. Lama. Diam. Mencoba menahan tangis yang mendesak keluar. Apa ibu yang menciptakan semua ini? Ibu terdiam. Wajahnya pucat. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Aku tahu ia mengerti maksudku. Apa semua utang itu, karena ibu main judi? Tangisku pecah. Tangis yang selama ini kutahan karena merasa berdosa mempertanyakan ibu sendiri. Tapi hari itu, semua runtuh. Ibu akhirnya duduk, menunduk dalam-dalam. Tak lagi bersendiwara, maafkan ibu, saya, Katanya Pelen, hampir tak terdengar. Kenapa? Bu, kenapa selama ini Aisyah disalahkan? Kenapa harus aku yang dikorbankan? Air matanya mulai jatuh, tapi aku tak lagi peduli pada tangisan itu. Aku pikir, aku bisa menutupi semuanya. Aku cuma lelah jadi janda. Kesepian. Awalnya hanya iseng, lalu ketagihan. Setiap hari berharap menang, tapi malah makin tenggelam. Tubuhku lemes. Ingin rasanya berteriak, tapi yang keluar hanya isak pelan dan nafas tak beraturan. Ibu tahu nggak, Pak Darto itu seperti apa? Dia menyiksaku setiap hari. Menghina hafalanku. Melarangku ngaji. Ibu tahu, betapa sakitnya aku karena semua ini? Ibu, memejamkan mata. Bahunya terguncang, saya anak ibu. Tapi ibu lebih pilih menyelamatkan diri sendiri. Aku berdiri perlahan, menatap rumah masa kecilku untuk terakhir kalinya hari itu. Tapi rasanya semua sudah berubah. Tak ada lagi kehangatan. Tak ada lagi tempat pulang, langit mendung. Hujan turun perlahan. Aku berjalan di bawah gerimis tanpa payung, tapi hati ini justru lebih basah dari tubuhku. Di pertigaan jalan menuju rumah Pak Darto, aku berhenti. Aku menenggara, ya Allah, aku kehilangan era. Bahkan dari rahim yang melahirkanku, aku terluka. Tapi aku tahu, engkau tak pernah berkhianat. Aku pulang dengan mata sembab, dan malam itu, di atas sajadah, aku bersujud lebih lama dari biasanya. Aku tahu, kisahku belum selesai, dan mungkin luka ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar air mata. Malam itu, udara di dalam rumah terasa begitu sunyi. Hanya suara lirih ayat Ar-Rahman yang mengalun pelan dari bibirku, mengisi setiap sudut ruangan. Pak Darto terbaring di ranjang, matanya memandang langit-langit dengan tatapan yang berbeda, tak lagi penuh kemarahan, tapi penuh penyesalan. Setelah beberapa menit, ia memanggil namaku dengan suara lemah, Aisyah, aku ingin bicara. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Hadaku berdetak kencang, antara takut dan harap, aku bukan hanya rentenir yang kau kira. Aku juga bukan lelaki yang hanya menghalalkan kekejaman. Matanya menatapku, berusaha mencari pengampunan. Ayahmu dulu mempermalukanku, dan aku membalasnya dengan kebencian. Aku menikahimu bukan karena cinta, tapi dendam yang membakar. Seketika aku menahan napas, semua rasa sakit dan luka tiba-tiba mengalir deras di dadaku. Tapi, setelah mengenalmu, setelah mendengar suaramu mengaji, aku mulai merasakan kedamaian yang tak pernah kurasakan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, Aisyah, aku wariskan semua hartaku,
untuk pesantren yang akan kau dirikan. Untuk anak-anak seperti kamu yang pantas mendapat cahaya. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Kau sudah mengajarkanku arti kesabaran dan pengampunan. Aku minta maaf atas semua yang telah kulakukan. Malam itu aku menangis bukan karena kesedihan, tapi karena harapan yang tumbuh dari luka terdalam. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Namun kini, aku tidak lagi berjalan sendiri. Ada harapan baru yang mulai bersinar di ujung lorong gelap ini. Setelah malam pengakuan itu, suasana di rumah Pak Darto berubah. Walau tubuhnya mulai melemah, ada kedamaian yang terpancar dari wajahnya. Sedikit demi sedikit, ia meminta maaf kepada warga kampung, mencoba memperbaiki yang dulu ia rusak, sementara aku, meski lelah dan terluka, mulai merencanakan pesantren kecil yang selama ini kupendam. Anak-anak yang dulu aku ajar diam-diam, kini menjadi harapan yang ingin kuperluas, Ibu. Ia mulai menyadari kesalahannya. Dengan air mata dan penyesalan, ia datang kembali, meminta maaf dan berjanji berubah. Kehidupan memang penuh luka, tapi juga penuh kesempatan untuk memperbaiki. Di tengah segala perjuangan, aku belajar bahwa sabar bukan hanya menunggu, tapi terus berjuang tanpa kehilangan harapan. Aku tahu, tidak mudah untuk menghapus masa lalu. Tapi aku percaya, setiap ayat yang kuhafal, setiap doa yang kupanjatkan, akan menjadi pelita di jalan kami. Pesantren itu bukan hanya bangunan. Ia adalah simbol harapan. Harapan seorang gadis yang pernah terpuruk tapi memilih bangkit. Aku menatap langit malam, menggenggam musyafku. Ya Allah, terima kasih atas ujian dan rahmat MU. Jadikan aku hamba MU yang kuat, yang mampu menerangi jalan yang gelap. Aku tersenyum, karena kini aku tahu dalam setiap luka, ada cahaya, dalam setiap ujian, ada rahmat, dan dalam setiap doa, ada kekuatan yang tiada tara. Hari-hari berlalu, dan pesantren kecil itu mulai berdiri di tanah yang dulu hanya berisi harapan kosong. Anak-anak datang tanpa lelah belajar, mengaji, dan menanam mimpi. Aku berdiri di tengah mereka, mengingat setiap luka yang pernah kurasakan. Pernikahanku yang penuh penderitaan bukan hanya kisah tentang perbudakan hati, tapi tentang kebangkitan jiwa yang tak pernah padam. Dari kepedihan itu, aku belajar bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang sabar dan tawakal. Aku tidak lagi takut dengan masa lalu. Aku tidak lagi gentar dengan masa depan. Karena aku percaya, setiap orang punya kekuatan untuk mengubah hidupnya, meski harus memulai dari titik terendah sekalipun. Pesan untuk kalian yang sedang membaca, jangan pernah biarkan keadaan mematahkan semangatmu. Kadang, cobaan terberat datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun versi terbaik dari dirimu. Percayalah, di balik setiap luka, ada pelajaran berharga, di balik setiap kesedihan, ada kekuatan tersembunyi, dan di balik setiap doa yang tulus, ada mukjizat yang menanti untuk terjadi. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah Aisyah, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang terdekat. Ingatkan mereka bahwa kesabaran dan ketulusan bisa menjadi kunci untuk membuka pintu harapan. Dan jika kamu sedang menghadapi ujian berat, percayalah, kamu tidak sendiri. Teruslah berdoa dan berusaha, karena cahaya pasti akan datang. Ini adalah kisah Aisyah, gadis penghafal Al-Quran yang terpaksa menikah dengan rentenir kasar demi melunasi utang ibunya. Hari-hari penuh penderitaan, hinaan, dan larangan mengaji membuatnya hampir patah semangat. Tapi dengan kesabaran dan doa, Aisyah menemukan kekuatan dari ayat-ayat suci yang membawanya menjadi pelita bagi anak-anak di kampungnya. Hingga akhirnya, suaminya yang dulu kejam berubah karena pengakuan dosa dan warisan untuk pesantren yang Aisyah bangun. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap luka, ada cahaya. Di balik setiap ujian, ada harapan. Jangan pernah menyerah, karena keajaiban bisa datang dari doa dan ketulusan hati. Yuk, bagikan kisah ini agar lebih banyak yang terinspirasi. Karena setiap orang berhak mendapatkan harapan.